Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi permintaan dan penawaran di dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya, Monika Zuanur Safitri dengan NIM C1C019142 sebagai moderator, dan teman saya. Perkenalkan, saya Tinta Adelia Sari dengan NIM C1C019004. Perkenalkan, nama saya Effendi Fernando Sinaga, NIM C1C019082. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai permintaan atau demand dalam Islam. Yang pertama ada teori permintaan konvensional. Permintaan atau demand dan penawaran atau supply merupakan kekuatan yang mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu sendiri adalah interaksi yang terjadi antara permintaan atau demand dari sisi konsumen dan penawaran atau supply dari sisi produsen. Sehingga harga yang diciptakan merupakan perpaduan dari kekuatan masing-masing pihak tersebut. Permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli, Menkyu 2007. Jumlah permintaan barang akan menurun ketika harga barang naik, dan permintaan akan meningkat ketika harga turun, untuk barang-barang atau jasa normal. Inti dari permintaan dalam ekonomi konvensional adalah memaksimumkan utility. Setiap individu atau konsumen berusaha untuk memaksimumkan nilai guna atau maksimum utility dalam pemenuhan kebutuhannya. Karena itu, setiap individu secara rasional berusaha untuk memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan maksimum utility. Maksimum utility antara satu individu dengan individu lainnya sangat berbeda, bersifat subjektif dan tak terbatas, dan mungkin saja bersifat ambivalen dengan kepentingan orang lain. Hal ini berarti bahwa jumlah permintaan barang berbanding terbalik dengan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu, yang pertama, harga barang yang diminati itu sendiri. Yang kedua, tingkat pendapatan. Yang ketiga, jumlah penduduk. Yang keempat, selera dan estimasi di masa yang akan datang. Yang kelima, harga barang lain atau barang pengganti. Selanjutnya ada teori permintaan Islam klasik. Permintaan dan penawaran dalam menentukan nilai ekonomi suatu produk baru dikenal pada abad ke-18, ditulis oleh Adam Smith 1723 sampai 1790 dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation 1776. Adam Smith yang merupakan pemikir ekonomi mazhab klasik hanya menekankan biaya produksi, terutama tenaga kerja dalam menentukan nilai ekonomi suatu produk. Baru pada dekade kedua, abad ke-19, peran permintaan dan penawaran dalam menentukan harga-harga produk di pasar mulai sepenuhnya diakui. Capra 2001. Jauh sebelum Adam Smith menulis bukunya, diketahui bahwa pada abad ke-7, Abu Yusuf, Imam Ghazali, dan Ibnu Taimiyah telah membahas mekanisme pasar melalui permintaan dan penawaran. Selain itu, diketahui pula bahwa Ibnu Khaldun pada abad ke-13-14 mengakui bahwa ada pengaruh permintaan dan penawaran dalam menentukan harga produk. Ibnu Khaldun menekankan bahwa bila terjadi peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam harga barang. Sebaliknya, bila terjadi penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan terjadi penurunan harga. Capra 2001. Selanjutnya ada teori permintaan Abu Yusuf. Abu Yusuf merupakan pemikir Islam pertama yang telah menyinggung permintaan dan penawaran. Pada saat itu, masyarakat Arab telah memahami adanya hubungan antara harga dan jumlah barang. Namun demikian, Abu Yusuf tidak sependapat dengan teori bahwa jika harga tinggi, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Abu Yusuf menyatakan bahwa kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah. Murah dan mahalnya harga barang tidak tergantung pada jumlah permintaan dan penawaran, karena menurutnya tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahalnya barang. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahalnya barang tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahalnya harga barang merupakan ketentuan Allah. Abu Yusuf 1979. Dengan demikian, jelas bahwa pada zaman Abu Yusuf telah dikenal teori permintaan.
Meskipun Abu Yusuf meyakini bahwa jumlah barang yang dipinta dipengaruhi oleh harga, namun selain harga, ada faktor lain yang dapat menentukan jumlah yang diminta. Meskipun Abu Yusuf tidak menjelaskan secara rinci faktor lain yang dapat menentukan permintaan dan penawaran, namun dari pernyataan Abu Yusuf tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa faktor lain itu adalah faktor Tuhan. Maka Abu Yusuf mungkin mengartikan faktor lain itu adalah kehendak Allah. Selanjutnya ada teori permintaan Al-Ghazali. Dalam membahas dan penjelasannya tentang permintaan ini, sebenarnya Al-Ghazali telah memahami konsep elastisitas permintaan. Ia mengatakan, mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume dan penjualan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Seperti halnya pemikir lain pada masanya, Al-Ghazali juga membicarakan masalah harga. Jika pemikir lain biasanya menghubungkan antara harga dengan permintaan atau penawaran, maka Al-Ghazali menghubungkan harga dengan tingkat keuntungan. Keuntungan yang dibahas oleh Al-Ghazali belum secara jelas dihubungkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al-Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Meskipun keuntungan merupakan motivasi yang mendorong pedagang untuk melakukan kegiatannya, namun Al-Ghazali tidak setuju dengan upaya pedagang yang mencari keuntungan secara berlebihan. Bagi Al-Ghazali, keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak. Selanjutnya ada teori permintaan dari Ibnu Taimiyah 1263-1328 Masehi. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat atau keinginan terhadap sesuatu atau raghbah fil al-syai'. Raghbah fil al-syai' diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan permintaan dalam ekonomi konvensional. Meskipun demikian, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam memenuhi keinginannya, permintaan atau demand. Prinsip yang harus diperhatikan dalam meminta barang dalam ekonomi Islam yaitu, pertama, Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Selanjutnya, Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan yang mubazir. Bahkan Islam memerintahkan bagi orang yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisabnya, wajib untuk menyisihkan dari anggarannya guna membayar zakat, dan sangat dianjurkan untuk berkurban, berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang selain harga antara lain, yang pertama, keinginan atau selera masyarakat atau raghbah. Yang kedua, jumlah para peminat atau tulab. Yang ketiga, kualitas pembeli atau al-mu'awid. Yang keempat, besar atau tingginya kebutuhan terhadap suatu barang. Yang kelima, cara pembayaran yang dilakukan. Dan yang keenam, besarnya biaya transaksi. Selanjutnya ada teori permintaan Ibnu Khaldun 1332 sampai 1404. Ibnu Khaldun tahun 2000 adalah seorang tokoh muslim penting lainnya yang telah bicara mengenai ekonomi, khususnya menyangkut permintaan dan penawaran. Sama halnya dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun juga mempertimbangkan penawaran dan permintaan dalam penentuan harga. Namun lebih lanjut, ada pendapatnya bahwa keuntungan yang moderat akan meningkatkan perdagangan, sedangkan keuntungan yang rendah menyebabkan kelesuan perdagangan. Selanjutnya, keuntungan yang sangat tinggi akan menurunkan permintaan. Perbedaan jumlah baranglah menurutnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga. Selanjutnya, teori permintaan Islam modern. Jika dalam ekonomi konvensional, konsumen akan memaksimalkan nilai guna atau maksimum utility, maka dalam ekonomi Islam, permintaan atas barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan yang disebut dengan maslahah atau manfaat plus berkah. Sehingga tujuan dari permintaan dalam ekonomi Islam adalah untuk memaksimumkan maslahah. Maslahah adalah manfaat yang dapat dirasakan di dunia plus berkah yang merupakan pahala yang akan diterima di akhirat dari pemenuhan barang dan jasa tersebut. Karenanya, dalam memilih barang dan jasa harus yang halal. Konsumen akan memilih barang dan jasa yang memberikan manfaat dan berkah yang tinggi.
Dengan didasarkan pada hukum Islam, maka dalam meminta suatu barang atau jasa, konsumen harus memberikan penilaian terhadap barang atau jasa tersebut. Penilaian terhadap suatu barang atau jasa meliputi mana yang lebih diutamakan manfaatnya atau berkahnya, atau seimbang antara manfaat dan berkahnya. Pendekatan dalam menganalisis permintaan Islami yang didasarkan pada nilai manfaat dan berkah dari barang dan jasa yang diminta disebut dengan pendekatan iso maslahah. Dalam pendekatan iso maslahah ini, yang menjadi pertimbangan permintaan konsumen adalah mana yang memberikan tingkat maslahah yang tinggi antara berkah dan manfaat. Tujuannya, konsumen meminta barang dan jasa adalah memaksimumkan maslahah. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Saudari Sinta Adelia. Kepada Sinta, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Monica. Untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan elastisitas permintaan dalam Islam. Faktor yang menentukan permintaan dalam ekonomi Islam relatif sama seperti dalam ekonomi konvensional, yaitu ditentukan oleh harga barang yang diminta, harga barang substitusi, pendapatan, selera, dan tingkat keimanan atau kaidah Islam, menurut Pujiono tahun 2006. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut, maka dapat diformulasikan fungsi permintaan Islam sebagai berikut. QD sama dengan F dikalikan dengan PX ditambah PY ditambah I ditambah T ditambah dengan A. Dengan keterangan, QD adalah jumlah barang yang diminta, PX adalah harga barang yang diminta, PJ adalah harga barang substitusi, I adalah pendapatan konsumen atau income, T adalah selera atau taste, dan A adalah keimanan atau akidah. Dari fungsi permintaan tersebut dapat dibuat kurva permintaan yang Islami. Dalam pembuatan kurva, permintaan yang Islami pada dasarnya ditentukan oleh jenis barang yang diminta. Dalam Islam, barang yang diminta itu haruslah yang halal dan baik atau halalan thayyiban. Barang haram hanya dapat dilakukan bila keadaan sangat darurat dan itu dilakukan hanya sekali atau hingga barang halal dan baik sudah tersedia. Kemudian untuk perilaku konsumen Islam, yang pertama yaitu fungsi dan tujuan konsumen muslim tidak hanya untuk mencapai maslahat tertinggi dari nilai guna barang, tetapi juga untuk mendapatkan maslahat maksimum seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Berdasarkan ayat tersebut, maka pemenuhan kebutuhan seorang muslim bukan hanya untuk di dunia, tetapi juga untuk akhirat. Kemudian yang kedua, barang dan jasa yang dapat digunakan atau dikonsumsi oleh seorang muslim berbeda dan terbatas dengan non-muslim, sehingga konsumen muslim hanya dapat mengalokasikan pendapatannya untuk X1, X2, dan seterusnya, di manakah kurang dari N. Perbedaan jumlah dan jenis barang dan jasa tersebut yaitu N dikurangkan mewakili barang dan jasa yang dilarang dikonsumsi atau digunakan. Konsumen muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pada harta yang telah memenuhi hisabnya dan membayar zakat fitrah atau zakat diri. Karena pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah pendapatan bersih setelah zakat, atau dalam ekonomi konvensional disebut dengan pendapatan disposable. Kemudian yang keempat yaitu, seorang konsumen muslim tidak perlu mengeluarkan semua pendapatan bersihnya untuk dibelanjakan pada barang dan jasa. Sebagian dari pendapatannya wajib dikeluarkan untuk zakat dan sedekah. Lebih lanjut lagi, yang kelima, tidak boros. Dalam ajaran Islam, perilaku boros merupakan perbuatan yang tercela. Pada dasarnya, seseorang pemilik harta bukanlah pemilik sebenarnya secara mutlak. Pemilik sebenarnya dari harta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, penggunaannya haruslah sesuai dengan kebutuhannya dan ketentuan syariat Islam. Kalaulah seorang ingin memiliki barang-barang mewah, hendaklah ia meneliti kehidupan masyarakat di sekelilingnya, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan fitnah. Seorang muslim tidak pantas hidup bermewah-mewah di tengah masyarakat yang serba kekurangan. Kemudian yang keenam, dalam memenuhi kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat material semata atau tidak berpandangan hidup materialis, tetapi juga mementingkan kebutuhan yang bersifat immaterial seperti kehendak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hubungan sosial. Kemudian yang ketujuh yaitu, selain memenuhi kepentingan pribadi, juga memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Artinya, bahwa selain terdapat barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, juga ada barang dan jasa tertentu yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-8, seorang konsumen juga harus melihat kepentingan konsumen lainnya dan kepentingan pemerintah.
Maksudnya ialah seorang konsumen bisa bekerja sama dengan konsumen lain dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan, sehingga tergalangnya dana dari semua pihak untuk kepentingan pembangunan, misalnya pembayaran pajak, retribusi, dan lain-lain. Kemudian, penawaran atau supply dalam Islam. Produksi barang dan jasa merupakan awal dari adanya penawaran atau supply. Produksi dalam pengertian lain dapat pula disamakan dengan penawaran. Ini artinya bahwa segala sesuatu yang diproduksi dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditawarkan atau sama dengan penawaran atau supply. Penawaran atau supply dalam ekonomi konvensional secara umum dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu dengan asumsi faktor lain yang mempengaruhinya tidak berubah, atau disebut dengan Kateris Paribus. Penawaran dan permintaan merupakan kekuatan yang mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar. Fungsi penawaran dapat ditulis sebagai berikut. S sama dengan F dikalikan dengan B ditambah BI ditambah C ditambah G ditambah T ditambah M dan ditambah E. Dengan keterangan, S merupakan supply atau penawaran, B merupakan harga barang yang ditawarkan, BI merupakan harga barang lain yang sama, C merupakan biaya produksi, G merupakan tujuan perusahaan, T merupakan teknologi yang digunakan dalam memproduksi, M merupakan musim, dan yang terakhir E merupakan ramalan masa depan. Dari fungsi produksi atau penawaran tersebut, maka dapat diturunkan hukum penawaran atau teori penawaran, yaitu jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Atau Kateris Paribus artinya faktor-faktor selain harga barang tersebut diasumsikan konstan. Kemudian faktor produksi konvensional. Dari sisi pandangan ekonomi kapitalis atau ekonomi konvensional, aktivitas produk dilihat dari 5 hal pokok, yaitu yang pertama apa atau what barang dan jasa yang akan produksi. Kemudian 2, bagaimana atau why barang dan jasa itu diproduksi. Yang ketiga, untuk siapa atau for whom barang atau jasa itu diproduksi. Yang keempat, di mana atau where barang dan jasa itu diproduksi. Dan yang kelima, kapan atau when barang dan jasa itu diproduksi. Cara pandang ini untuk memastikan bahwa kegiatan produksi cukup layak untuk mencapai skala ekonomis. Dalam kegiatan produksi tersebut, menurut ekonomi kapitalis atau konvensional, maka faktor produksinya terdiri dari 4, yaitu modal atau kapital, tenaga kerja atau labor, sumber daya alam atau raw materials, dan keahlian atau skill atau teknologi. Kemudian produksi dan faktor produksi Islami. Dalam arti teknis secara Islami, yaitu bahwa produksi adalah aktivitas menciptakan atau menambah manfaat dan atau berkah suatu barang atau jasa di masa kini dan di masa mendatang. Dalam proses produksi bisa dilakukan oleh satu orang saja atau lebih, atau oleh satu perusahaan yang terdiri dari banyak input produksi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka motivasi produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi. Penawaran atau produksi Islami utility dan keuntungan dunia semata, tetapi lebih penting dari itu, yaitu untuk mencapai falah, yaitu maksimalisasi maslahah, yakni keuntungan di dunia dan di akhirat. Lebih lanjut mengenai faktor produksi, di kalangan para ekonom muslim belum ada kesepakatan, karena terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Menurut Al-Maududi dan Abu Su'ud, penawaran atau produksi Islam, faktor produksi terdiri atas amal atau kerja labor, tanah atau land, dan modal atau kapital. Uraian ini berbeda dengan M.A. Manan tahun 1997 yang menyatakan bahwa faktor produksi hanya berupa amal atau kerja dan tanah. Menurutnya modal atau kapital bukanlah merupakan faktor produksi yang independen, karena modal bukanlah merupakan faktor dasar. Sedangkan menurut An-Najjar dalam Manan 1997 menyatakan bahwa faktor produksi hanya terdiri dari 2 elemen, yaitu amal atau labor dan modal atau kapital. Dalam syariah Islam, dasar hukum transaksi atau muamalah adalah ibahah atau diperbolehkan sepanjang tidak ditemukannya larangan dalam nas atau dalil. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dan analisis dalam ekonomi kapitalis, dapat disimpulkan bahwa faktor produksi dalam ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan faktor produksi dalam ekonomi kapitalis,
yaitu yang pertama amal atau kerja labor, dan bumi atau tanah disebut dengan land atau modal kapital, dan teknologi atau skill. Kemudian teori penawaran Abu Yusuf. Abu Yusuf pada tahun 731 sampai 798 Masehi merupakan pemikir Islam pertama yang membahas produksi atau penawaran. Menurut Abu Yusuf, tidak ada batas yang pasti akan murah dan mahalnya harga suatu barang. Murah mahalnya barang adalah keputusan dari langit. Dari pernyataan tersebut, jelas Abu Yusuf membantah fenomena umum bahwa ada hubungan negatif antara persediaan barang dan harga. Memang benar bahwa harga tidak tergantung hanya pada persediaan. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga belum tentu terkait dengan penurunan atau peningkatan penawaran atau produksi. Kemudian teori penawaran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pada tahun 1976 menyebutkan ada dua sumber penawaran atau produksi, yakni yang pertama yaitu produksi lokal dan yang kedua impor barang atau mayukhlaq au yujlab min dalik al-matlub. Al-matlub merupakan sinonim dari permintaan atau demand atau keinginan akan barang. Menurut Ibnu Taimiyah, atau keinginan mencerminkan kebutuhan atau selera dan merupakan hal penting dalam menentukan permintaan. Begitu pula dengan pendapatan. Menurutnya, jika terjadi penurunan penawaran yang dibarengi dengan peningkatan permintaan, akan mengakibatkan meningkatnya harga. Demikian pula, jika peningkatan penawaran dikaitkan dengan penurunan permintaan, maka harga akan turun secara lebih besar, karena kedua perubahan tersebut membantu pergerakan harga dalam arah yang sama, atau konsep ini dalam teori ekonomi konvensional dikenal dengan teori elastisitas. Teori Ibnu Taimiyah ini sama dengan teori penawaran konvensional. Namun demikian, Ibnu Taimiyah menjelaskan perubahan-perubahan tersebut secara terpisah. Menurut Ibnu Taimiyah, kenaikan harga merupakan akibat dari penurunan komoditi atau peningkatan populasi penduduk. Penurunan komoditi dapat diterjemahkan sebagai penurunan penawaran. Demikian pula, peningkatan populasi atau penduduk menyebabkan peningkatan permintaan di pasar, sehingga peningkatan penduduk dapat dijelaskan sebagai peningkatan permintaan. Peningkatan harga akibat penurunan penawaran atau karena adanya peningkatan permintaan dapat dikategorikan sebagai kehendak Tuhan, sebagai pengatur mekanisme pasar yang sebenarnya. Baiklah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Epin. Kepada Saudara Epin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Sinta Adelia Sari. Saya akan melanjutkan teori penawaran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan pemikir Islam yang telah mengakui bahwa harga di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penawaran adalah sebagai berikut, yaitu A. Permintaan, B. Keuntungan relatif, C. Jangkauan usaha manusia, D. Jumlah tenaga kerja, E. Penawaran atau produksi Islami pengetahuan, F. Keterampilan, G. Kedamaian dan keamanan, H. Latar belakang teknis, dan I. Pembangunan keseluruhan masyarakat. Semua faktor ini akan mempengaruhi produksi atau penawaran jika harga-harga barang di pasar turun dan mengakibatkan kerugian. Maka nilai modal akan terkena erosi, insentif penawaran merosot, dan akhirnya terjadi resesi ekonomi. Tujuan produksi. Dalam ekonomi Islam, pada kegiatan produksi, seorang produsen tidak saja melakukan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga harus mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk orang lain, karena pada harta tersebut melekat hak orang miskin, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, tujuan seseorang memproduksi barang dan jasa adalah untuk memaksimisasi maslahah dengan cara berproduksi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Memaksimisasi maslahah yaitu memenuhi kebutuhan setiap individu melalui aktivitas produksi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Etika perilaku produsen.
Seorang produsen muslim harus memperhatikan hal-hal berikut dalam memproduksi barang dan jasa, yaitu: 1. Dalam memproduksi barang, kebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau tidak demikian, maka kegiatan produksi akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat. Apalagi ketika memasarkan produk diiringi dengan promosi dan periklanan besar-besaran, pada akhirnya hanya akan melahirkan budaya konsumtif. Kedua, produsen hendaklah tetap melakukan kontrol atau mempertimbangkan sepenuhnya permintaan pasar. Produsen juga ikut mengatur pemasaran barang dan jasa yang diproduksinya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pola hidup konsumen. 3. Dalam proses produksi dan pemasaran, produsen harus mempertimbangkan aspek ekonomi, misalnya tidak melakukan kegiatan produksi dengan biaya tinggi atau inefisiensi. Sedangkan dalam aspek mental budaya, produsen tidak dibenarkan memproduksi barang dan jasa yang merusak mental dan budaya masyarakat. Yang keempat, tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar, terutama untuk barang kebutuhan pokok. Penimbunan barang tersebut dilakukan dengan harapan terjadinya lonjakan harga, sedangkan dalam hal mencari keuntungan, hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Ide keadilan dan kebajikan Islam berfungsi sebagai norma dalam perdagangan. Seorang pengusaha muslim tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan kegiatan ekonominya selalu bertumpu kepada tujuan untuk mengejar keuntungan materi semata. Seorang pengusaha muslim juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen yang mempunyai tingkat ekonomi lebih rendah daripadanya. Etika perilaku produsen. Dalam mengambil keuntungan, seorang pengusaha atau pedagang muslim harus mengusahakan memperoleh keuntungan yang wajar. Selain itu, keuntungan hendaknya juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk beramal dengan cara mengorbankan sebagian keuntungannya untuk pelayanan sosial dan bantuan kemasyarakatan. Dengan demikian, motivasi produsen, pengusaha, atau penjual muslim menurut pandangan Islam adalah sebagai berikut. A. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya. B. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kepentingan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaannya. C. Membatasi mengambil keuntungan yang maksimum dengan hendaknya mengambil keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Faktor produksi tenaga kerja. Dalam ekonomi Islam, input atau faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi paling utama. Tenaga kerja menjadi faktor produksi terpenting dan utama disebabkan karena tenaga kerja adalah manusia yang merupakan khalifah atau wakil sang pencipta jagat raya ini, yaitu Allah SWT. Karena itu, tenaga kerja bukan sekedar faktor produksi, tetapi tenaga kerja menjadi penentu kegiatan produksi. Tenaga kerja adalah manusia yang ditunjuk sebagai khalifah dan ditugaskan oleh Allah SWT untuk memakmurkan bumi dan sekaligus memelihara bumi dari kerusakan. Nilai prinsip dan kaidah produksi Islam. Dalam kegiatan produksi, ada nilai-nilai yang harus diperhatikan oleh setiap orang atau produsen. Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam kegiatan produksi dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Nilai-nilai tersebut yaitu: 1. Adil dalam arti bahwa dalam memproduksi barang maupun jasa harus proporsional, terutama dalam penggunaan modal dan tenaga kerja. 2. Takaful. Hal ini mengartikan bahwa modal dan tenaga kerja tidak dapat disubstitusikan seperti dalam ekonomi kapitalis dan sosialis. Tenaga kerja adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang tidak dapat digantikan dengan mesin atau lainnya yang merupakan ciptaan manusia. 3. Khilafah mengartikan bahwa manusia sebagai
khalifah Allah SWT. Oleh karena itu, dalam penggunaan tenaga kerja dan sumber daya harus mendahulukan penggunaan tenaga kerja dan sumber daya terdekat. 4. Kerja adalah kewajiban semua orang. Hal ini mengartikan bahwa setiap orang yang merupakan hamba Allah SWT dan sebagai khalifah diwajibkan untuk kerja. Karena kerja itu sendiri merupakan salah satu ibadah kepada Allah. 5. Efisien dalam produksi. Menggambarkan bahwa dalam memproduksi segala sesuatu harus efisien dan hemat dalam penggunaan input agar bumi yang harus dipelihara ini tidak cepat rusak dan habis sumber daya yang ada. 6. Belajar untuk meningkatkan produksi atau learning. Hal ini menghendaki bahwa seorang produsen harus selalu berusaha untuk meningkatkan produksinya dan harus terus belajar agar produksi yang dihasilkan mempunyai kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan produksinya. Kuantitas dan kualitas untuk yang baik dalam rangka optimalkan maslahahnya. 7. Maksimalkan maslahah, artinya bahwa segala sesuatu yang dihasilkan atau diproduksi harus dapat memaksimalkan maslahah atau kebaikan dan manfaat serta berkah baik bagi produsen itu sendiri maupun bagi umat manusia lainnya. Nilai, prinsip, dan kaidah produksi Islam. Sedangkan kaidah-kaidah dalam kegiatan produksi yang harus dilakukan oleh setiap produsen adalah 1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. 2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. 3. Memproduksi yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran atau falah. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terikat dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah agama, terpeliharanya nyawa, akal, dan keturunan atau kehormatan, serta untuk kemakmuran rakyat. 4. Kegiatan produksi dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu, hendaklah umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Selain itu, terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaninya. Kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektualitas, kreativitas, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisien, dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohaniah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan ruhiyah menjadi unsur penting dalam produksi Islam. Selanjutnya, dalam hal produksi, Rasulullah Muhammad SAW telah memberi arahan mengenai prinsip-prinsip yang harus pula diperhatikan oleh setiap produsen dalam kegiatan produksinya, yaitu sebagai berikut. 1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat Rahman dan Rahimnya kepada manusia. Karena sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya. 2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan kepada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan penuhanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Quran dan hadis. 3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi
kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. 4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyenangi kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Bye. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai permintaan dan penawaran di dalam Islam. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.